Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Aziz Supriyoga dengan NIM 040404 124109. Saya dari Prodi KPI kelas A4, dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menghitung data statistik melalui software SPSS. Dan di sini kita mempunyai data mentah dari para responden ya. Judulnya pengaruh kejelasan pesan, gaya komunikasi penyiar, dan kesesuaian isi terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam. Nah, di sini kita punya angka-angka. Bagi kalian yang nggak tahu, angka-angka ini menunjukkan angka 5 dengan keterangan sangat setuju, angka 4 setuju, angka 3 ragu-ragu, dan angka 1 tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, yang kita lakukan adalah menjumlahkan satu deret ini ya dengan X1. Pertama kita ketik sama dengan, kita tulis sum. Nah, ini ada sum, kita klik 2 kali, kita select 3 angka ini, lalu kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Di sini kalian tinggal arahkan kursor di bawah tabel tersebut, tanda plus, kita langsung drag ke bawah sampai akhir. Nah, ini sudah otomatis mengikuti. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada X2 ini ya. Kita sama dengan ketik sum, klik 2 kali, kita select, enter. Kita lakukan hal yang sama, ada tombol plus, kita drag sampai akhir. Oke, sudah muncul. Kita lakukan hal yang sama lagi pada X3, zoom, klik 2 kali, select 3 kolom, lalu enter. Ke pojok tabel kita drag sampai akhir. Oke, bisa muncul lagi. Ini hasilnya ya teman-teman. Zoom. Sebenarnya sudah selesai pada untuk Excelnya, lalu kita akan beralih kepada software SPSS ya teman-teman. Nah, ketika sudah di SPSS, ini SPSS ada dua view ya. Yang pertama data view dan yang kedua variable view. Yang pertama kita hiraukan saja data view, kita masuk ke variable view. Pada yang pertama ini ada kolom 1 name. Nah, ini kita isi dengan ini ya teman-teman, X1 titik 1, X1 titik 2, X1 titik 3, dan seterusnya sampai Y1. Oke, setelah seperti ini sudah selesai kita input semua data-datanya. Terus kita, oh ya, jangan lupa masuk di type-nya, kita masuk ke numerik ya teman-teman, jangan yang lain. Oke, kita close. Terus bagian variabelnya kita klik titik 3. Nah, di atas ini kita masukkan nomor angka 1 sampai 5 ya teman-teman, sama seperti yang ada di Excel ini, sama seperti yang saya blok ya. Angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat setuju. Setelah terisi semua, kita klik OK, lalu kita copy untuk value-nya, kita paste di X1 dan X13. Oke, setelah terisi, untuk
X1 nya jangan ya teman-teman. Untuk X1 terus X2, X3 dan Y1 itu jangan, karena itu adalah total dari keseluruhan responden. Oke, setelah seperti itu kita masuk ke bagian measure ya teman-teman. Nah, untuk X1.1 kita masukkan ke ordinal, X1.2 ordinal, terus X1.3 ordinal. Sedangkan X1 terus X2, X3 dan Y1 itu scale, karena itu adalah jumlah dari keseluruhan responden. Sedangkan sisanya yakni X2.1 terus sampai Y1.3 itu ordinal. Setelah selesai di variable view, kita pindah ke data view. Kita kembali ke Excel, lalu kita select ke bawah, terus select ke samping. Pokoknya itu sampai full, data-datanya semua itu terseleksi. Habis itu kita copy, kita paste di SPSS nya. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita akan melakukan pencarian olah data, yakni yang namanya deskriptif statistik. Lalu kita klik di sebelah kiri. Oke, bagian sini kita akan masukkan data responden kecuali jumlah dari responden tersebut. Jumlah dari responden tersebut contohnya X1, X2, X3 dan Y1. Oke, tak perlu lama, kita akan masukkan di sebelah kiri. Sorry, kanan maksudnya. Oke, setelah semuanya kita pindahkan sebelah kanan, lalu kita klik OK. Dan di sini semua data-data variabelnya sudah diselesaikan secara otomatis oleh SPSS. Dari data X1 sampai Y1 sudah terselesaikan semua, dan di sini sudah jelas. Ini data X1 nya sudah ketemu hasilnya, yang dimana tidak setujunya 22%, maaf 2,2%, ragu-ragunya 26,7%, setujunya 44,4%, dan sangat setujunya 26,7%. Jadi semua ini di total menjadi 100%. Oke, setelah seperti ini kita akan kembali pada menu utama yang tadi, data-data statistiknya, dan kita akan masuk ke data yang kedua, yakni data uji validitas menggunakan person kotak numan. Dan di sini kita pilih analyze, kita cari correlate, terus kita pilih behavior. Di sini kita masukkan X1.1 sama seperti tadi, X1.1 sampai X1.3, dan di sini bedanya itu kita masukkan X1 nya, data keseluruhan hasil itu kita masukkan. Tapi di sini perbedaannya, yakni kita harus melakukannya satu-satu. Jadi X1, X2 sampai Y1 itu terakhir. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul datanya setelah menghitung persen kotak momen, yang hasilnya X1.1 itu adalah 0,776, tuturnya itu 0,000, X1.2 hasilnya 0,481, tuturnya 0,00, X1.3 nya hasilnya 0,812, sedangkan tuturnya 0,00. Kita cari lagi yang X2 nya. Oke, setelah selesai menginput bagian yang pertama, kita kembali lalu kita masukkan hal yang sama seperti tadi. Nah, ini kita blok dulu, kita kembalikan di sebelah kiri, lalu yang
X2 kita input semuanya. Oke, jangan lupa dicentang ya teman-teman parsingnya sama tutelnya. Oke, kita oke. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya. 2.1-nya hasilnya itu 0,711, X 2.2 0,786, X 2.3 0,82. Oke, setelah seperti ini kita akan lanjut ke bagian nomor 3. Kita lakukan hal seperti tadi. Kita pilih correlate, terus build navigate. Oke, kita klik, terus kita blok yang nomor 2. Oke, shutter block kita pindahkan sebelah kiri. Terus yang X3 kita select semua, kita pindahkan sebelah kanan. Jangan lupa dicentang dulu ya teman-teman. Langsung kita oke. Oke, di sini sudah muncul semua data-datanya. Oke, di sini R hitungnya sudah berketahui semua yang saya tampilkan di depan layar ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian Y-nya. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya kita select dulu yang X3, kita kirim sebelah kiri, terus kita Y, kita blok semuanya, kita masukkan ke sebelah kanan. Jangan lupa dicentang dulu semuanya. Oke, oke. Oke, di sini R hitungnya sudah diketahui semuanya. Y1 0,883, Y2 0,874, Y3 0,889. Oke, setelah seperti ini datanya sudah selesai. Nanti kita masukkan ke Word untuk sebagai hasil laporan di tabel uji validitas menggunakan persen product moment. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yakni uji reliabilitas menggunakan progress AT. Oke, kita kembali dulu seperti tabel data-datanya yang tadi. Kita pilih analyze di sini. Kita pilih scale, terus reliability analysis. Oke, kita masukkan semuanya X1.1 sampai X1.3 tanpa memasukkan X1. Oke, kita masukkan ke sebelah kanan. Oke, setelah itu jangan lupa modulnya diubah ke alpha ya teman-teman, jangan yang lain. Oke, kita klik oke. Oke, di sini hasilnya sudah ketemu, yakni hasil dari reliability statistiknya 0,732. Setelah selesai, kita minimize lagi, klik analyze, terus scale, reliability analysis, kita blok semuanya yang di sebelah kanan, kita geser sebelah kiri. Untuk X2 nya kita masukkan semua kecuali yang X2 biasa, kita taruh sebelah kanan. Jangan lupa modelnya alpha. Oke, di sini hasilnya sudah muncul, yakni 0,063. Oke, kita minimize lagi, kita hitung yang X3 caranya masih sama. Oke, terus kita blok yang sebelah kanan dulu, kita geser ke sebelah kiri, lalu yang X3 tanpa memasukkan S3 yang perhitungan seluruhnya. Oke, kita geser sebelah kanan, kita klik oke, dan hasilnya sudah ketemu, yaitu 0,729. Oke, kita minimize lagi, kita langsung masuk perhitungan untuk Y1, Y2, dan Y3. Kita blok dulu, kita masukkan sebelah kiri, kita masukkan yang data Y, kita blok, kita sebelah kanan. Oke, sudah ketemu hasilnya sudah ada, yakni 0,855. Oke, setelah kita menemukan hasil yang terakhir, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh ya, BTW ini sudah masuk semuanya ya teman-teman, dari data X1 sampai Y1 sudah ada di sebelah sini. Oke, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu uji normalitas probability plot dan Kolmogorov-Smirnov. Kita kembali ke data awal statistik kita, dan kali ini saya akan menghitung uji normalitas probability plotnya dulu ya teman-teman. Masuk ke analyze, kita pilih
regression, langsung kita pilih linear. Oke, setelah di sini apa yang kita lakukan? Oke, kita pilih untuk data Y nya dulu ya teman-teman, kita masukkan ke descendant, terus data X1, X2 dan X3 kita masukkan di independent, X2 nya dan X3 terakhir kita masukkan. Oke, setelah seperti ini sudah selesai semua ya. Kita klik tombol plus di sebelah kanan atas nomor 2 ini, kita klik. Oke, kita pilih independent, dependent. Kita checklist atau centang ini normal probability plot, lalu kita continue, kita oke. Oke, di sini data-datanya sudah keluar semua ya teman-teman. Dari grafiknya juga sudah ada titik-titik ataupun responden dari grafik tersebut itu mengikuti garisnya, itu berarti normal ya teman-teman. Jika tidak mengikuti ataupun saling berjauhan itu sangat abnormal sekali. Oke, jika sudah seperti ini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Dan beginilah cara menghitung uji normalitas probability plot. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke yang nomor 2, yakni uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita akan lanjut, kita akan minimize dulu di ini. Lalu kita akan pilih analyze, kita pilih regression seperti tadi, kita akan pilih linear. Oke, setelah seperti itu kita pilih ke save dulu ya teman-teman. Oke, kita pilih save, bukan save untuk menyimpan data ini, tapi klik save dulu untuk memunculkan tabel seperti ini. Kita centang bagian residual, terus undisturbed side-nya kita aktifkan dulu. Terus setelah seperti ini klik continue, terus oke. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke data tadi, kita klik analyze, terus non parametric tools, kita pilih legacy dialogs, lalu pilih lagi sampel DS, dan di sini kita masukkan hasilnya tadi di ascending descent-nya, kita masukkan ke sebelah kanan. Dan di sini sudah muncul hasilnya dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, sudah muncul ya teman-teman. Untuk hasilnya asymptotelnya itu 0,83. Jadi hasil dari tabel ini ataupun nilai dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov ya ini 0,83. Baik, ini adalah cara menghitung normalitas probability plot dan Kolmogorov-Smirnov. Oke, pada kali ini adalah pembahasan terakhir dari video ini, yakni cara menghitung uji hipotesis, yaitu ada uji analisis linear berganda, terus uji simultan F, uji koefisien diskriminasi R2, uji T parsial, uji hipotesis H1, H2 dan H3. Oke, seperti itu. Oke, kita akan kembali ke data mentahnya, kita ke analyze, kita terus masuk ke regression, terus ke linear ya teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti tadi. Di sini yang Y-nya di sebelah kanan, terus X1 2 3 di sebelah bawahnya. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data-data semuanya ya teman-teman. Ini outputnya. Kita kalau ingin menghitung
regresi linear berganda. Kita masuk ke sini ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada, itu ya teman-teman. Konstran B hasilnya di 3,238, X1-nya 0,011, terus X2-nya 0,692, dan yang terakhir S3-nya 0,104. Oke, di sini di regression linear berganda itu nanti di jumlah semuanya yang konsisten B sebagaimana nilai konstantnya itu 3,238 ditambah X1-nya yaitu 0,11, X2 0,692, terus X3 yang terakhir tambah 0,0104 X3, dan ini sebagai hasil perhitungan regresi linear berganda. Nah, setelah seperti ini kita akan lanjut ke pembahasan uji simultan F. Hasil uji simultan F dapat kita lihat pada output ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA terdapat pada kolom F hitung yang diperoleh dengan nilai 22,566 dan bernilai positif. Sedangkan pada F pada tabel yang diperoleh nilai DFI sejumlah variabel -1 ataupun 4-1 sama dengan 3, dan DF2 sama dengan N jumlah variabel, atau 90 kurangi 4 sama dengan 86 yang menghasilkan nilai F sebesar 2,715. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel sebesar 22,566, terus lebih besar 2,715, sehingga disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Berarti kejelasan pesan ini kayak komunikasi ke visi yang dimiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas program dakwah penyiaran Islam. Oke, setelah itu kita akan menganalisis uji koefisien determinasi R2, merupakan yaitu besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisiensi determinasi R2 ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel berikutnya. Nilai koefisien konstelasi S2 ditentukan pada nilai adjustus R square bagaimana dapat dilihat pada tabel ini. Oke, hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output model summary dari hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan output pada tabel ini memperoleh nilai R2 square sebesar 0,40 dalam kurung 0,664 kali 0,664 atau 44%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan berpengaruh fungsi kejelasan pesan, yakni gaya komunikasi penyiaran dan kesesuaian isi variabel independen terhadap efektivitas dakwah penyiaran Islam. Sebesar 44% variabel independen digunakan mampu menjelaskan 44% terhadap variabel independennya, sedangkan 56% dipengaruhi oleh atau kejelasan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu uji T parsial. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima terlebih dahulu, kita menentukan tabel dengan taraf signifikasi 5% ataupun 0,05 uji dua sisi. Derajat kebebasan DF sama dengan N kurangi K atau 90 kurangi 4 sama dengan 86. Dengan pengujian dua sisi tersebut, maka hasil yang diperoleh untuk T tabel sebesar 1,98861. Jadi apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 dapat diterima. Oke, jadi seperti itu. Kita akan selesaikan dulu biar lebih jelas. Kita akan masuk ke dalam uji yang pertama, yaitu uji hipotesis H1 X1 terhadap Y.
Hasil pengujian hipotesis kejelasan pesan menunjukkan bahwa T hitung 0,095 dengan taraf signifikan 0,925, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel 0,095 lebih kecil daripada 1,9881 dengan taraf signifikan lebih dari 0,05, 0,025 lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. H0 menolak H1. Dengan demikian dikatakan bahwa kejelasan pesan tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas dakwah penyiaran Islam. Oke, seperti itu pengujian 1. Lalu kita akan pengujian 2, yaitu uji hipotesis H2 X2 terhadap Y. Hasil pengujian gaya komunikasi penyiaran Islam menunjukkan bahwa T hitung 5,316 dengan taraf signifikan yakni 0,0000, maka T hitung lebih besar daripada T tabel sejumlah 5,316 lebih besar daripada 1,98861 dengan taraf signifikan lebih kecil daripada 0,05 dalam kurung 0,0100 lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gaya komunikasi penyiaran Islam memiliki pengaruh dalam efektif dakwah penyiaran Islam. Oke, kita akan menguji uji hipotesis H3 yang ketiga, X3 terhadap Y. Hasil pengujian ini, hipotesis kejelasan pesan ditunjukkan pada nilai T hitung 0,961 dengan taraf signifikan 0,339, maka T hitung lebih besar daripada T tabel 0,961 lebih besar daripada 1,98861, dan tarif ini lebih signifikan daripada 0,05 dalam kurung 0339 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 0H1, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesesuaian isi tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas dakwah penyiaran Islam. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman merasa terbantu, jangan lupa tombol like-nya ditekan ya. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Maulana Rizky, sini kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.